Ya, Mau mulai? ya kita mulai. Bentar, saya mau masukin ke ini dulu ya. Bentar. Oke, siapin YouTube ya dulu lagu. Oh. Saya buka dulu ya, Bu Ratna. Ya, silakan Bu. Sudah siap ya? Oke. Shalom, selamat malam, Suster. Selamat malam, Bapak Ibu terkasih umat lingkungan Stefanus 6. Terima kasih sudah datang pada malam hari ini untuk pertemuan APP dengan tema besar semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Dan pada malam hari ini kita memasuki minggu kedua dengan subtema peran gereja dalam bidang kesehatan yang akan dipandu oleh Suster Lucy Hakarem. Mari kita siapkan hati untuk memulai pertemuan ini dengan lagu pembuka dan akan dilanjutkan dengan ibadat APP oleh Ibu Susanti. Kepada Ibu Ratna, silakan untuk membuka lagu pembuka. Terima kasih. Kita sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi, kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu
Mari suster, Bapak Ibu sekalian, mari kita menyatukan hati bersama untuk membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Karya pelayanan kesehatan adalah bagian tak terpisahkan dari panggilan dan perutusan gereja untuk mewartakan kerajaan Allah. Karya pelayanan kesehatan menjadi nyata karena gereja berguru kepada Yesus yang menyembuhkan. Maka karya ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang dan menyeluruh, karena sakit yang derita seseorang bukanlah hanya mengena pada fisiknya saja, melainkan juga seluruh eksistensinya. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan para tenaga kesehatan dan para relawan kesehatan berjuang dengan ekstra sepenuhnya, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, keselamatan keluarga dan kerabat mereka. Tidak jarang kita mendengar bahwa instansi kesehatan kekurangan tenaga kesehatan karena membludaknya pasien COVID, dan tidak jarang pula kita menerima berita duka datang dari tenaga kesehatan. Dalam upaya menyelamatkan nyawa dan memulihkan kesehatan pasien yang terpapar COVID, semua ini terjadi oleh karena para tenaga kesehatan itu senantiasa berpegang teguh, selain pada sumpah yang mereka ucapkan, juga pada iman dan nilai hakiki yang menjunjung tinggi kehidupan. Kita sebagai bagian dari gereja dipanggil untuk ikut serta memikirkan masa depan karya ini, karena kehadiran karya pelayanan kesehatan merupakan perwujudan nyata iman akan Allah yang berbelas kasih kepada mereka yang sakit dan menderita. Kita bersama dengan doa pembuka. Allah Bapa, Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah mempersatukan kami di dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam terang kasih-Mu, agar kami dapat melihat lebih banyak karya-karya kasih Putra-Mu Yesus yang terwujud dalam pelayanan gereja kepada umat-Mu. Berilah kami juga semangat belas kasih dan kerendahan hati dalam bercermin pada segenap karya yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan, Suster. Baik. Bentar ya Bapak Ibu. Suaranya kurang keras, Suster. Ya, ini masalah apa namanya? Headsetnya. Oh, Harus pakai headset. Lalu sudah kedengaran. sudah. Oke. Saya coba ya. Kelihatan Bapak Ibu yang terkasih. Saya kelihatan Terlihat, Suster. saya. Sudah terlihat. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Malam, Ketemu Suster. lagi kita pada malam hari ini di kegiatan doa di masa Prapaskah, tema kedua, peran gereja dalam bidang kesehatan. Kalau minggu lalu kita melihat peran gereja dalam pendidikan, sekarang kita melihat peran gereja dalam kesehatan. Nah, seperti yang tadi, bahwa karya pelayanan kesehatan tak terpisahkan untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi karya kesehatan itu salah satu sarana
untuk kita mewartakan kerajaan Allah. Lalu gereja berguru pada Yesus yang menyembuhkan. Kita tahu dalam kitab suci banyak kisah-kisah yang kita bisa baca bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dia menyembuhkan orang tuli, pendarahan, dan yang lain. Menyembuhkan ibu mertua Petrus, ya. Nah, dikatakan juga sakit yang diderita seorang bukanlah hanya mengenai pada fisiknya saja, melainkan juga seluruh eksistensinya. Ini dari surat dokumen yang diambil miliknya Bapak Paus Fransiskus dari Dolentium Hominum itu nomor 2. Nah, dikatakan juga bahwa kerja keras dan taruhan nyawa para medis kita melihat di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu sebagai bagian dari gereja, kita dipanggil untuk ikut serta dalam masa depan karya ini. Kehadiran karya pelayanan kesehatan adalah wujud iman akan Allah yang berbelas kasih kepada mereka yang sakit dan menderita. Nah, gereja sungguh-sungguh memang hadir dalam karya pelayanan kesehatan. Karya pelayanan kesehatan ini salah satu bidang yang sangat penting. Kalau kita bisa lihat setiap kali gereja atau biara-biara dibuka, perhatian akan selalu ada karya pelayanan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Selalu 3 hal itu. Pendidikan, karya kesehatan, dan juga nanti di paroki. Benar Bapak Ibu ya? Jadi karya sosial, tapi biasanya di mana-mana mesti ada ada karya kesehatan seperti poliklinik, TK, PAUD. Nah, karena pendidikan kesehatan itu sangat penting. Karena Yesus juga senantiasa memperhatikan, karena saat orang sakit, mereka adalah orang yang kaum lemah, jadi perlu diperhatikan. Nah, Yesus datang untuk orang yang lemah. Nah, tadi sudah sedikit diberikan pengantar. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian kisah bermakna. Artinya mau diceritakan satu kisah bagaimana sih peran gereja dalam kehadiran gereja pada mereka yang terkena dampak COVID-19 ini. Di sini dikisahkan ataupun dituliskan bahwa gereja sungguh-sungguh hadir pada mereka yang membutuhkan. Nah, kalau Bapak Ibu boleh, kalau Bapak tahu, Samadhi itu, biara Samadhi itu tuh menjadi tempat isolasi. Jadi pusat pastoral Samadhi itu menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Karena apa? Karena gereja melihat saat itu 2 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu yang sangat gawat sekali, sehingga semua rumah sakit penuh. Nah, gerakan gereja ataupun paroki-paroki salah satunya Samadhi itu membuka pelayanan agar mereka bisa tertangani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal ini juga mungkin saya sedikit menceritakan pengalaman yang tidak jauh beda dari apa yang dialami oleh Pusat Pastoral Samadhi ini. Rumah Kami Cinta Kasih, kalau Bapak Ibu tahu, Rumah Cinta Kasih itu juga salah satu tempat di mana kita menerima pasien COVID-19, tetapi mereka hanya 1 bruder. Lalu yang kedua waktu itu tahun lalu bruder kena COVID. Lalu baru-baru ini ada 1 umat dari kontrakan. Lalu baru-baru ini juga ada 4 orang pegawai pastoral yang kena COVID. Nah, kita tampung di situ. Nah, pengalaman tentang COVID ini Bapak Ibu, kami juga mengalami seperti nanti ada pertanyaan di belakang.
sharing dan pendalaman, mungkin saya sedikit men-sharingkan bagaimana beratnya biaya berobat dan juga bagaimana saat kita seperti kalang kabut waktu kita kena COVID yang tahun lalu. Jadi tahun lalu itu ada 2 suster kami yang kena COVID. Yang pertama COVID yang benar-benar gawat itu. Jadi 2 orang yang kena 2019 bulan September. Jadi itu ada Suster Lydia dan Suster Viani kena COVID. Kami merasakan sungguh-sungguh kehadiran gereja yang membantu kami. Di mana sudah pandemi, sudah sungguh-sungguh sangat mencekam, lalu kami bingung mau di mana ditempatkan para suster ini untuk isolasi. Nah, memang saat itu mau siap-siap pindah rumah sekarang rumah kontrakan, tapi belum. Tapi puji Tuhan, Ibu Siska yang memberikan rumah ini kepada kami untuk ditempati, beliau mau untuk dijadikan tempat isolasi kedua suster. Lalu Bapak Ibu, tentang biaya, waktu itu kan tes masih sangat mahal sekali ya. PCR. PCR-nya sangat mahal sekali. Iya. Kami yang pertama itu tuh 2.500.000. Nah, kami saat itu ada 15 orang di satu komunitas dan semua dites PCR. Waktu diberitahu biayanya, setelah kami PCR semuanya, yaitu tadi 2 orang yang positif, saya sampai kaget hampir 25 juta lebih. Lah, dengan keadaan seperti ini uang dari mana? Lalu sampai saya terdiam, ya kebetulan karena saat itu saya bertanggung jawab dengan komunitas, jadi kita juga yang berpikir lebih keras, ini bagaimana? Puji Tuhan dari paroki mengatakan akan dibayari sebagian, jadi kami hanya bayar sedikit saja. Nah, itulah peranan gereja. Bukan keputusan Romo Paroki, tetapi keputusan Dewan Paroki dan Romo Paroki. Dan itu juga berarti mewakili umat. Lalu para umat memberikan semuanya, ada yang mengirimkan makanan, ada yang mengirimkan susu, pokoknya ada mengirimkan obat. Benar-benar kami sungguh-sungguh diperhatikan. Nah, ini saya rasakan bahwa inilah peran gereja yang sungguh sangat memperhatikan orang yang lemah. Jadi gereja tidak tinggal diam. Ini juga yang dilakukan oleh Pusat Pastoral Samadhi yang menjadi tempat isolasi. Jadi tempat ini menjadi tempat untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit. Kalau seandainya tempat itu tidak ada, kita tidak tahu apa jadinya. Mungkin akan lebih banyak orang yang meninggal. Lalu juga apa yang dilakukan seperti yang dilakukan Yesus memperhatikan orang sakit di gereja kita, paroki MKK juga saya melihat bahwa mereka menyediakan tabung oksigen. Lalu juga menyediakan obat-obatan. Lalu juga menyediakan sembako bagi yang kurang mampu dan masih banyak yang dilakukan. Lalu saat-saat sekarang ini mereka menjadi tempat di gereja MKK selalu dibuka untuk tempat vaksin, ya. Jadi ini sudah periode keberapa. Jadi benar-benar paroki kita, gereja, entah itu di Meruya atau di paroki manapun, memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana supaya COVID ini tidak semakin banyak orang yang meninggal dan supaya semakin banyak orang yang divaksin sehingga kita bisa terselamatkan, kita bisa semuanya selamat. Nah, karya pelayanan kesehatan ini tentu tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dipisahkan dari panggilan perutusan gereja. Karena ya, ini salah satu bagian dari perutusan gereja untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan di angan-angan atau nanti baru kita mengalami kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya di dunia ini kita sudah harus bisa mengalami kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah suasana di mana kita bisa berbagi, kita merasa bahagia, kita sukacita, itulah kerajaan Allah. Nah, dalam masa pandemi ini, gereja hadir mewartakan kerajaan Allah, bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang menderita. Lalu,
Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, kita juga berguru pada Yesus sang tabib sejati. Yesus itu adalah tabib yang sejati yang menyembuhkan banyak orang sakit. Oleh karena itu, mesti karya pelayanan kesehatan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Karena ya memang kita tahu yang seseorang yang sakit bukan hanya sakit fisik saja, tetapi lebih semuanya keseluruhan, baik batin, ya. Jadi mungkin bisa saja fisiknya tidak sakit, tapi batinnya sakit. Bisa saja fisiknya sakit, tapi juga batinnya tidak sakit, artinya dia bisa menerima penyakitnya. Nah, berarti batinnya dia tidak sakit, ya. Nah, gereja itu siapa? Gereja itu adalah kita. Jadi gereja itu bukan satu bangunan, tapi gereja itu adalah kita. Kita adalah gereja-gereja yang hidup. Dikatakan setiap langkah pelayanan senantiasa menyentuh hakikat setiap kita juga. Kami sungguh-sungguh bahagia boleh diizinkan memvaksin saudara-saudara kita dari kelompok rentan disabilitas di samping lansia. Kami merasa tindakan ini amat penting karena penyandang disabilitas sama dan setara dengan warga masyarakat lainnya. Ini salah satu ungkapan dari para dokter. Ya, jadi mereka senang karena seringkali orang-orang disabilitas itu juga terlupakan. Benar Bapak Ibu ya? Baru sekarang ini sungguh-sungguh diperhatikan. Karena seperti arahan Ardas KAJ ini kan semakin apa? Semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi. Semakin bersaksi. Nah, sehingga kita harus mengasihi kaum yang lemah. Disabilitas ini salah satu adalah orang yang kaum lemah, tidak bisa buat apa-apa kalau kita tidak bantu. Lalu sama juga dengan lansia. Nah, kalau lansia itu tidak kita tuntun, berarti mereka juga tidak bisa mungkin datang mendaftar untuk vaksin, tidak bisa. Jadi kita harus bantu. Nah, disitulah gereja hadir. Nah, siapa gereja itu adalah kita-kita ini yang membuka hati untuk mereka, yang mau berbuat seperti Yesus lakukan, membawa mereka. Mereka tidak mungkin sembuh kalau kita tidak membantu. Kita adalah tangannya Yesus, perpanjangan tangannya Yesus. Karena kita adalah sebuah gereja yang hidup. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, gereja itu harus seperti rumah sakit di medan perang, katanya. Itu artinya kita harus tanggap. Kalau ada situasi seperti itu, kita sebagai gereja harus tanggap. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Nah, di situ gereja harus hadir. Nah, ada pertanyaan reflektif seperti yang tadi. Saya sudah tadi sedikit mengisahkan bagaimana saya, mungkin nomor 2 ini ya, bagaimana beratnya biaya berobat, tetapi artinya kita hanya baru berpikir, tapi Tuhan menolong, gereja itu hadir. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa men-sharingkan dari ketiga hal ini, kira-kira mana yang pernah dialami? Apakah pernah mengalami situasi biaya berobatnya terlalu besar, atau ada yang terpapar lalu sulit mencari rumah sakit, lalu apa yang dilakukan untuk dapat bahu-membahu meningkatkan bentuk pelayanan kesehatan ini di lingkup gereja? Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menceritakan bagaimana ketika mengalami masa-masa sulit yang baru lalu terjadi. Syukur kalau tidak ada yang mengalami. Iya, betul. Mungkin tidak ada yang mengalami ya, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan.
mungkin bentuknya lain. Ada mungkin yang kehilangan, ada mungkin yang hanya mengalami kena COVID tetapi tidak ada, bukan namanya itu, tidak mempersoalkan tentang biaya. Mungkin ada yang mencari rumah sakit sulit. Kalau dulu kan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, mau sekaya apapun semua sama, ya kan? Kalau memang sudah kena, kalau rumah sakit tidak ada, mau uangnya miliaran juga, ya tetap tidak bisa terlayani. Jadi waktu COVID itu membuat kita, Tuhan itu membuat kita bahwa di mata Tuhan itu kita semua sama, sama rata. Benar ya? Betul. Jadi pandemi ini membuat kita juga sadar bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan. Pada saatnya semuanya itu tuh tidak ada artinya. Harta kekayaan itu ternyata tidak ada artinya. COVID ini menyadarkan itu. Khususnya di tahun-tahun kemarin ya. Jadi mau sekaya apapun orang, ternyata di mata Tuhan sama. Baik, kalau tidak ada berbagi pengalaman hal ini, ya mungkin mewakili pengalaman saya tadi, bahwa kami awal-awal karena September 2019 itu mulai COVID itu ada kan mulai Maret. Nah, kami September itu kena 2 orang itu. Nah, itu kita sepertinya benar-benar situasi yang mencekam. Jadi kami tidak berani memberitahu kepada lingkungan, jadi diam-diam malam-malam baru berangkat ke datang ke rumah ini, lalu semuanya seperti benar-benar menakutkan. Tapi sekarang puji Tuhan, COVID ini sudah menjadi endemi ya. Jadi Endemi. meskipun kita tetap tetap berhati-hati karena tidak terlalu parah. Jadi kita kena pun tidak terlalu khawatir 2020 dan 2019. Baik. Tadi kita 2021. sudah 2019 2021. Iya, suster, Ya, Bu. Monggo. sharing. Tapi tetap waspada ya, saya Betul. kehilangan om saya Jumat. Oh, ya. Pastor di Medan, Oh. Romo Damian. Oh, Romo Damian. Oh, Ibu ininya, ponaannya. Iya, ponakan. Aduh, turut berduka cita Ibu. Romo Damian itu adalah salah satu orang yang benar-benar menghadirkan Tuhan di dalam pelayanannya. Orang sangat sederhana, dulu saya tahu beliaunya, orangnya sangat sederhana, ramah, tidak pandang bulu. Kadang-kadang dia pergi kemana, dia bawa sesuatu, dikasih ke umat. Pokoknya di mana dia ada selalu membawa kegembiraan. Romo Damian. Iya, hanya 4 hari bertahan. Senin masuk Elizabeth ya, Elizabeth. Iya. Terus saya pun dapat kabarnya dari Romo Teguh yang sama saudara juga. Kebetulan sedang ada kapital katanya kumpul di Iya, sana. betul. Iya, Iya. betul. Ya, jadi dapat kabar itu mendadak. Sudah di Elizabeth ya, sudah pakai ini, tapi masih bisa berkomunikasi karena kami di-share itu, Romo Dam sehat, masih gini-gini gitu ya. Tapi sudah tiba-tiba hari Jumat itu kami dapat kabar Jumat sore sudah tidak ada gitu. Jadi ya ini sedihnya karena nggak bisa ke sana ya, dan saya kalau telepon selalu janji mau nengok. Tapi Iya. belum kesampaian. Betul, Ke betul. perdagangan, saya belum pernah ke sana. Terus ya udah, ya susahnya COVID ini ya kami tidak bisa segera ke sana gitu ya untuk melihat, menengok pada saat masih di rumah sakit juga, karena COVID juga pasti kami dilarang untuk bertemu juga gitu ya. Iya, iya, betul. Banyak ya saya kalau dengan Om ini sering bercanda gitu. Tapi kalau saya lihat memang beliau pendoa ya. Jadi kadang saya nggak bisa tidur jam 11 malam tuh saya telepon, sedang apa Om? Sedang berdoa. Ya udah, saya titip doa saja. Gitu. Terus saya kalau kirim makanan
mau apa, kebetulan memang punya komorbid diabetes ya, diabetesnya Iya, Pak. iya Jadi betul. saya tetap kirimnya ya kue-kue ya, yang apa yang bisa dikirim dari Jakarta. Terus yang ngabisin siapa? Jangan dihabisin sendiri. Enggak, itu sudah habis sama teman-teman pastor semua, sudah langsung sekejap saja. Saya makan sedikit saja. Ya udah nggak apa-apa, memang buat rame-rame. Oh ya udah. Mohon maaf jadi cerita. Ya, nggak apa-apa. Oh, justru baru tahu, Bu Bu, Dewi. iya. Iya, Iya. Kita juga baru tahu kalau ada Kalau gunanya. dilihat garis wajahnya mirip ya, Suster? Iya, betul. Setelah Ibu Dewi dilihat-lihat, dengan Romo Damian. Damian, ya, setelah dilihat Ya, kok memang mirip. garis, iya, garis wajahnya mirip. iya. Semoga kesuciannya juga mirip ya, Bu. Ya, amin, amin. Jauh saya jauh banget. Loh, yang tahu itu kan Tuhan Allah nanti yang menilai. Suster Lucy yang Dempo itu kan, Dempo. Iya, Saya Bu Evi, kalau panggilannya sama Suster Evi kan, Suster. sepertinya pernah saya lihat, tapi yang mana gitu loh ya. Maksudnya pernah kayaknya nggak wajahnya ibu itu familiar gitu loh. Iya, kita sudah lama tidak berkabar-kabar lagi, ber-WA lagi ya. Anaknya dulu di asrama ya, Bu? Di Dempo, iya. Oh, ya ampun. Nah itulah gara-gara ini jadi kita tidak kenal lagi. Anaknya siapa Bu namanya? Kio. Oh, Gio. Oh ya, ya ampun Ya Bu, ampun, ya ampun Suster. Bu, Bu Evi. Kayaknya yang sudah nggak main ke Suster lagi, biasanya Yang kerja di ini di stan. Ya, ya. Walah, kenalan lama Bu. Kenalan. Maaf Nyambung ya. jadi nyambung. Maaf jadi ini nih, jadi apa di sini? Nostalgia. Nostalgia. Iya, sering Oke. di kesana. Ya ampun. Baik Bu, kenalan bertemu lagi di Zoom ini. Ya, Semoga Suster. nanti bisa ketemu lagi. Ya, Ya, baik. sekali lagi turut berduka cita untuk Romo Dam. Kita percaya beliau di sana sudah menjadi pendoa untuk kita semua. Dia Amin. memang orang suci, orang kudus. Mereka menceritakan bahwa setiap malam itu beliau itu setiap pagi beliau itu sudah doa di rosario di patung Bunda Maria. Mereka ada Gua Maria di perdagangan. Yes. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita akan masuk pada apa sih kata kitab suci tentang orang sakit. Dari yang ada dari perjanjian lama, lalu yang kedua perjanjian baru. Saya bacakan perjanjian lama dari Keluaran 1 ayat 15 sampai dengan 17. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan hidup adalah hak paling dasar dari semua hak asasi manusia. Lalu menghormati kehidupan secara absolut sejak keberadaan hingga kematian. Nah, ini mau mengatakan bahwa orang manusia itu dihargai itu hak hidupnya itu mulai dari awal. Nah, makanya gereja kalau kita tahu aborsi itu sangat ditentang oleh gereja. Itu berarti membunuh kehidupan. Lalu kedua hukuman mati. Lalu yang ketiga eutanasia. Itu yang kalau kita sudah sakit itu nggak apa-apa disuntik. Nah, itu gereja melarang. Lalu juga tentang KB. Nah, kalau KB itu KB alami yang disetujui gereja. Karena gereja percaya bahwa tidak boleh menghambat kehidupan. Kalau memakai KB-KB yang lain kan dengan sengaja, ya kan, dengan sengaja menolak
pemberian dari Tuhan. Tetapi kalau misalnya dia diatur dengan KB alami, itu tuh berarti kita tidak menolak, hanya kita menjaga. Nah, dikatakan hati nurani para bidan, Sifra dan Pua bersuara agar berpegang teguh pada hakikat nilai kehidupan yang diberikan Allah kepada setiap ciptaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita simak tadi bacaan yang kita dengar tadi, bidan Sifra ini dan Pua ini sungguh-sungguh sangat menghargai kehidupan. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang takut akan Allah. Kalau mereka mungkin tidak takut akan Allah, kalau mereka hanya mementingkan keegoisannya sendiri, mereka pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka mengambil satu resiko yang sangat besar. Kalau misalnya resikonya apa? Kalau misalnya mereka diketahui bahwa mereka menyelamatkan bayi-bayi laki-laki orang Ibrani ini, kira-kira risikonya apa? Mereka akan dibunuh. Ya kan Bapak Ibu? Mereka akan dibunuh oleh Raja Mesir. Tapi mereka benar-benar tidak takut dengan ancaman ataupun hukuman yang akan mereka terima. Karena apa? Mereka melihat bahwa mereka mau menghargai kehidupan yang ada. Bayi laki-laki ini juga berhak untuk hidup. Kenapa kok raja itu mau memerintahkan supaya mereka dibunuh? Itu sebenarnya supaya tidak ada lagi orang nanti yang memberontak. Orang Israel yang memberontak. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Supaya mereka habis. Nah, kalau misalnya bayi perempuan kan mereka tidak sekuat laki-laki. Mungkin kalau perempuan itu dianggap kaum lemah. Kalau laki-laki mereka dianggap bisa memberontak. Jadi raja ini khawatir. Nah, seandainya kedua bidan tadi tidak berani menyelamatkan bayi-bayi itu, maka Nabi Musa mungkin tidak akan selamat. Tindakan berani kedua bidan tersebut telah menyelamatkan bayi Musa sehingga Musa ini akan dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tindakan kedua bidan ini adalah tindakan yang sangat terpuji, meskipun sangat berisiko tinggi. Jadi kedua bidan ini meninggalkan keegoisan mereka. Mereka benar-benar memberikan diri mereka kepada orang-orang Ibrani dengan menyelamatkan bayi laki-laki tadi. Nah, sebenarnya apa yang mau disampaikan atau diajarkan kepada kita dari sikap kedua bidan tadi? Bahwa pentingnya memperjuangkan dan menghargai kehidupan. Ini yang mungkin salah satu yang sangat penting kita ingat bahwa memperjuangkan dan menghargai kehidupan itu sangat penting. Karena mereka, semua manusia adalah ciptaan Allah. Nah, terlebih khusus di masa pandemi ini, kita bisa melihat tindakan kedua bidan ini juga dialami oleh para dokter, suster, dan pelayan kesehatan. Kira-kira kemiripannya apa Bapak Ibu? Dengan kedua bidan tadi. Monggo, supaya kita ada interaksi. Kira-kira kemiripannya apa? Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu apa yang ditangkap Kita dari komunikasi. penjelasan suster, supaya kita tetap bisa lanjut. Begitu ya suster? Iya. Sama-sama menyelamatkan ya, Suster. Ya, betul. Sama-sama menyelamatkan orang lain. Jadi seperti bidan tadi, menyelamatkan bayi-bayi,
para dokter, para suster, lalu pelayan kesehatan itu juga menyelamatkan orang-orang yang terkena COVID. Mereka berani kehilangan nyawa. Benar Bapak Ibu ya? Banyak para Benar. dokter yang meninggal saat Meninggal. itu. Mereka rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga, lalu mereka rela meninggalkan keluarganya, mungkin sampai berhari-hari, berminggu-minggu tidak ketemu istri anak. Itu semua mereka lakukan untuk kepentingan keselamatan orang lain. Nah, hal ini sungguh sangat mereka lakukan para dokter ini dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Demi kemanusiaan, bukan hanya saja demi sumpah profesi mereka, tetapi mereka memang mau menyelamatkan. Karena apa? Bagi mereka, menyelamatkan satu nyawa sangat berarti. Jadi mereka berjuang keras. Nah, apa yang dilakukan oleh Bidan Sifra dan juga Pua sama juga yang dilakukan oleh para medis saat pandemi COVID saat ini. Lalu yang kedua, bacaan ditawarkan kepada kita itu dari Injil Markus. Nah, Injil Markus bab 2 ayat 3 sampai 5. Dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu diampuni." Yang mau dikatakan dari Injil Markus ini adalah bahwa sisi kemanusiaan ditunjukkan oleh kepedulian orang yang menggotong si lumpuh. Jadi kalau kita dengar tadi, ada 4 orang menunjukkan kepeduliannya pada si lumpuh. Ya, mereka benar-benar, jadi kalau kita bayangkan saat Yesus ada di kerumunan orang banyak, di dalam rumah, ada teman mereka yang sakit, tapi yang sakit ini juga mereka tidak kenal sebenarnya. Mereka hanya lihat, oh ada orang sakit. Jadi tidak tahu itu siapa namanya, itu dari mana. Tapi rasa kepedulian si 4 orang ini muncul tiba-tiba saat melihat orang sakit ini. Lalu mereka yakin, mereka mengimani bahwa Yesus bisa menyembuhkan si lumpuh ini. Lalu karena mereka ada rasa peduli, mereka berusaha keras berjuang untuk membawa si lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Sampai-sampai dikatakan rumah mereka masukkan karena saking banyaknya orang, lalu diturunkan dari atap rumah. Jadi kalau misalnya kita boleh berimajinasi ya, itu betul-betul begitu lama, menaikkan dulu, lalu atap gentengnya itu dibuka dulu, baru diturunkan, ada yang pegang dari bawah. Jadi benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau mungkin kita lihat tetangga saja, aduh sakit ya, membawa ke rumah sakit saja, mereka tidak mau, apalagi sekarang ini, zaman sekarang. Saya pernah mau pergi melihat ada di Jakarta Pusat sana, waktu itu ada kejadian kebakaran. Orang-orang Flores, kompleks orang-orang Flores kalau tidak salah. Lalu kami mau pergi mengunjungi. Lalu kita naik Grab. Nah, Bapak ini menceritakan bagaimana dia membantu orang yang kena COVID yang ditolak. Jadi tidak ada seorang pun yang mau membawa ke rumah sakit. Bahkan anaknya pun tidak mau. Dikatakan anaknya saja tidak mau, Bu. Dia kebetulan Muslim. Lalu saya katakan, ya dia sebagai seorang Muslim mengatakan, Allah itu akan membantu saya. Jadi kalau saya kena pun itu sudah resiko. Jadi ada 2 orang yang diselamatkan, maksudnya dia bawa ke rumah sakit karena tetangganya, anak-anaknya tidak ada yang mau membawa dia ke rumah sakit. Akhirnya apa yang didapatkan oleh si bapak ini, kebetulan bapak ini juga karena pandemi itu dia bangkrut, lalu dia juga diselingkuhi istrinya, lalu mereka cerai, lalu tinggallah dia dengan
anaknya. Jadi benar-benar terpuruk. Nah, dalam keterpurukan itu dia berbuat baik. Tiba-tiba dia bilang setelah dua orang ini kebetulan sembuh, saya sudah tidak ada uang sepeser pun, dia katakan. Lalu ditelepon, Pak, tolong datang ke rumah. Akhirnya dikasih uang 2 juta, Bu. Karena dia tidak tahu apa namanya itu, kita ini suster. Dibilang, saya dikasih 2 juta uang. Lalu yang pasien satu lagi juga seperti itu. Dia datang, dia panggil saya, tiba-tiba ditransfer berapa sejumlah uang. Nah, orang ini yakin bahwa saya tidak akan mungkin, karena saya berbuat baik, saya tidak akan mungkin kena. Nah, mungkin itu juga yang dirasakan oleh keempat orang ini. Mereka yakin Yesus menyembuhkan. Makanya mereka berusaha berjuang keras. Lalu, saat kita melihat orang sakit dan menderita, ya kita diajak menyadari bahwa hal ini lebih dari sekedar persoalan medis, tetapi persoalan batin. Nah, kalau misalnya kita melihat orang sakit, kita tidak boleh hanya melihat, oh dia sakit. Mesti harus kita melihat keseluruhan. Nah, dari situ kalau kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh dia, nah kita akan ada timbul empati. Mungkin kita tidak bisa membawa dia ke rumah sakit. Nah, persoalan batin tadi mungkin kita memberikan penghiburan dengan menguatkan dia ataupun mendoakan dia. Lalu karya pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Yesus memiliki sisi insani. Jadi Yesus itu menyembuhkan secara fisik, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sekaligus ilahi. Menyembuhkan batin. Kan dikatakan, Yesus mengatakan, dosamu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah sisi batinnya. Kalau zaman dahulu kan penyakit itu dikatakan kalau dalam kitab suci itu karena dosa-dosanya toh. Orang sakit itu karena berdosa. Nah, makanya kalau dia bisa sembuh, orang ini akan sembuh kalau dia juga disembuhkan dosa-dosanya. Artinya apa? Dia disembuhkan secara spiritual. Kalau orang sudah sembuh secara spiritual, meskipun dia masih sakit fisik, dia akan merasa ringan. Artinya apa? Secara spiritual itu maksudnya dia bisa mempersatukan penderitaannya, sakitnya dengan penderitaan Yesus. Dia bisa menerima keadaannya. Dia tidak menolak, dia tidak memberontak, dia tidak menyalahkan Tuhan. Nah, orang yang tidak bisa menerima kan orang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini? Tapi kalau orang menerima, ya Tuhan terima kasih, mungkin dengan penyakit saya ini, kau mau mengajarkan sesuatu kepada saya. Nah, itu maksudnya penyembuhan batin. Jadi, kisah yang diceritakan oleh Markus ini mau mengajak kita supaya kita benar-benar memiliki rasa kepedulian terhadap orang sakit, terlebih khusus di masa pandemi ini. Dan jangan takut untuk membantu orang. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau memang kita berbuat baik, kalau itu demi kebaikan, Tuhan akan melindungi kita. Dan hal ini nanti kita akan wujudkan di aksi nyata di lingkungan, ya. Apa yang harus kita buat? Seperti Yesus menjadi orang yang peduli pada orang, pada umatnya. Nah, kita sebagai anggota gereja juga harus peduli pada penderitaan orang lain. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh memikirkan hanya diri kita sendiri, keselamatan diri kita sendiri. Makanya sekarang prokes itu penting karena apa? Kita juga dengan kita mentaati prokes, kita menyelamatkan juga siapa? Orang lain. Kalau kita membawa keegoisan kita, aduh rasanya seperti kami di komunitas Bapak Ibu, kita sepanjang mungkin hanya tidur kami tidak pakai masker. Jadi sepanjang hari itu pakai masker itu penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau saya melihat, boleh dari kacamata iman saya merasa bahwa di masa
pandemi ini, di masa prapaskah sekarang ini adalah waktu untuk saya juga ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Nah, dengan memakai masker ini juga salah satu bagaimana saya bisa ikut menderita bersama Yesus. Yesus itu mati menderita gara-gara saya. Nah, saya kalau pakai masker itu sebenarnya bukan karena saya tidak ini, tapi itu juga untuk demi keselamatan saya juga orang lain. Nah, di masa prapaskah ini hal-hal ini yang harus kita lakukan. Dan juga tema-tema prapaskah yang diberikan kepada kita bukan sebenarnya hanya sebagai wacana saja, tetapi benar-benar harus diwujudkan dengan aksi nyata. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah bentuk-bentuk aksi nyata ataupun niat-niat yang bisa kita lakukan di lingkungan. Jadi ada beberapa ini, ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 hal ini mungkin kita sedikit membicarakan apa sih yang mau kita buat untuk kita bisa ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan, tetapi dalam bidang kesehatan. Jadi apa yang harus aku lakukan supaya aku juga berperan aktif dalam menyelamatkan orang lain. Aku juga mau seperti Yesus yang menyelamatkan ataupun menyembuhkan manusia. Mungkin Bu Farida bisa mengajak teman-teman supaya kita tidak mengantuk, maksudnya tidak, supaya segar. Nah, kalau kita ngomong apa yang harus kita buat. Ya, baik, Suster. Bagaimana Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan apa yang Suster membawakan berdasarkan himbauan dari Keuskupan Agung Jakarta untuk pertemuan kedua ini. Untuk kita peduli, lebih peduli, istilahnya bukan kita aja, sebenarnya kita ini adalah ujung tombak umat lingkungan, ujung tombak gereja. Ya. Kita membantu, karena gereja itu sendiri kan juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa kita. Ya. Jadi kita yang merupakan ujung tombak, kita membantu mewujudkan harapan dari Keuskupan Agung Jakarta untuk mengajak kita untuk peduli kepada, kebetulan di dalam tema kedua ini adalah bidang kesehatan. Kalau yang pertama adalah pendidikan. Memang kita belum mewujudkan, Suster, ya. Dari tema yang pertama juga baru wacana-wacana begitu, karena nanti dari 4 tema baru kita ambil kesimpulan mau kita apa yang mau kita buat begitu. Jadi sudah ada catatan dari pertama tentang pendidikan, ya, kita bisa membantu untuk menyalurkan biaya pendidikan melalui banyak organisasi ataupun dari ASA, atau juga kita membantu biaya untuk para imam, ya, para frater begitu. Dan di tema kedua ini adalah bidang kesehatan. Kalau dilihat dari lingkungan Stefanus 6, yang boleh dibilang kita rata-rata dalam keadaan ekonomi yang mampu, walaupun tidak bisa dibilang berlebih, tapi cukup mampu. Jadi untuk kita aksi sosial ke dalam, ya, untuk peduli ke lingkungan sendiri, mungkin masih kita harus istilahnya mengorek lebih dalam. Gitu. Yang mungkin yang kasar, yang bisa terlihat jelas kita membantu aksi nyata di bidang kesehatan, mungkin dengan kita bisa bekerja sama dengan PSE.
begitu. Dalam arti kata kita bisa mengumpulkan biaya, kita menyalurkan ke PSE karena PSE jangkauannya lebih luas. Gitu. Ini saran dari saya. Tetapi saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, setelah pemaparan dari Suster Lucy, mungkin ada yang tergerak. Mungkin juga punya pandangan lain. Ayo kita satukan pandangan-pandangan itu tentang aksi nyata di dalam masa prapaskah ini yang kebetulan malam ini kita dihimbau atau kita istilahnya kita ditoel lah untuk memperhatikan satu bidang kesehatan. Mungkin Bapak Ibu silakan, karena terus terang pemikiran satu kepala dengan 10 kepala itu berbeda hasilnya. Begitu. Jadi silakan kita kemukakan. Jangan malu-malu. Silakan Bapak Ibu. dibuka, silakan di unmute speakernya. Di mute speakernya. Suster menunggu nih. Kalau nggak nanti susternya pulang. Sedih loh kita. Niat, kalau boleh dikatakan niat prapaskah Bapak Ibu itu apa sih? Nah, ini sebagai lingkungan mungkin tidak perlu besar-besar seperti yang tadi, ada yang mau mengumpulkan, tapi di sini juga ada mungkin niatnya menyapa secara online, maksudnya ada orang yang kena COVID mungkin di lingkungan Bapak Ibu, mungkin di telepon, saya ada niat, saya selama masa prapaskah ini harus menyapa orang yang sakit COVID, tanya kabarnya, bagaimana sehat. Nah, itu salah satu bentuk. Itu juga pengorbanan loh Bapak Ibu. Untuk menyapa orang itu tuh juga salah satu pengorbanan. Nah, itu yang mau dimaksud. Lalu Kalau untuk kebetulan untuk saat ini ya Suster, itu tidak ada. oke, Kebetulan syukur. juga memang tidak ada yang lapor sama saya untuk yang Puji saat Tuhan. ini. Tetapi memang tahun lalu itu ada dan ada lapor ke kami begitu. Dan kami juga sudah, ya saya percaya umat lingkungan Stefanus ini bermurah hati, sangat Ya, murah hati. betul. Karena kebetulan juga ada tahun lalu ada yang beberapa yang terpapar begitu, ya kita bergandengan tangan. Begitu. Ya. Dan kalau yang sakit sudah menahun, sakit yang bukan karena terpapar COVID, memang di lingkungan Stefanus ini ada Pak Suraji sudah sakit, sudah menahun begitu. Ya cuman karena masa pandemi, ya kita pun, ya khususnya saya sebagai ketua lingkungan, saya jarang-jarang saya kunjungan, saya datang. Ya entah 2 bulan sekali saya datang begitu. Karena terus terang saya juga kan khawatir. Ya, betul. Sudah Kita usia sama-sama lansia. menjaga. Ya, sama-sama menjaga begitu. Iya. Ya Nah, seperti itu, iya, Suster. Bapak Ibu. Ini kenapa kok dikatakan apa di APP tahun ini dibuat aksi nyata? Jadi bukan hanya wacana, karena Ya. kan kita sesuai arahan Ardas itu berjalan bersama, berguyup. Nah, makanya setiap pertemuan ini harus diambil satu aksi secara bersama di lingkungan. Mungkin selama ini sudah Bapak Ibu sudah lakukan. Tetapi maksudnya pada saat prapaskah ini selama 6 bulan, misalnya 6 bulan ini kami akan sebagai lingkungan buat satu saja, tetapi itu sebagai lingkungan. Nah, itu maksudnya. Ya. Dan memang agak saya beberapa tempat yang saya ikut 2 lingkungan ya. Hal ini memang agak susah ya, karena mungkin juga keterbatasan orang yang hadir, tetapi meskipun 3-4 orang sebenarnya tidak masalah. Membuat satu komitmen. Nah, kalau di lingkungan kami kebetulan YOP itu tuh
lumayan agak apa namanya itu orangnya agak cerewet-cerewet lah, maksudnya bisa ngomong entah apapun yang mungkin hal kecil. Lalu mungkin Romo kebetulan yang pertemuan pertama itu Romo Ari yang memberi, jadi Romo Ari harus menegaskan apa yang harus dilakukan. Mesti ada harus satu dibuat oleh lingkungan, benar-benar aksinya nyatanya itu apa. Nah, dari beberapa yang saya ini kan memang belum ada yang benar-benar, oh ada satu lingkungan yang mengatakan kami di pendidikan mereka akan mengumpulkan HP, kalau ada HP Handphone bekas bekas. untuk anak-anak yang membutuhkan. Nah, gitu. Iya. Nah, untuk kesehatan, Bapak Ibu bisa membuat satu niat. Ayo, siapa yang berani? Mau niat apa ini dari empat hal ini atau ada hal yang lain? Kira-kira niat lingkungan Stefanus 6 ini apa? Ayo silakan Bapak Pak Ibu. Ghazali. Nah, Bapak salah satu terpuji di antara wanita, Pak. Bapak terpuji di antara ibu-ibu. Kira-kira usulannya Bapak apa? Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Dibuka dulu. Oh, belum ya. Oke. Malam Suster, Ibu Farida, Selamat serta malam. Ibu-ibu dan Bapak. Aksi yang paling mudah adalah ya yang ketiga tuh, adanya yang ketiga itu aksi membantu membayar iuran atau mengumpulkan sumbangan. Itu yang paling mudah dan cepat gitu daripada yang lain. Jangan lupa celengan Yesus masih jalan ya, Ibu. Oh, celengan tetap jalan, Suster. Ya, Tahunnya 4 celengan kali. Yesus masih tetap. Ya, usulannya Pak Ghazali itu nomor 3. Aksi membantu membayar iuran, koordinasi dengan pengurus lingkungan atau wilayah. Kalau Ibu Susanti, saya panggil aja satu-satu namanya supaya saya juga kenal. Betul. Betul. Kalau Bu Susanti, nanti Ibu Ketua Lingkungannya mencatat atau sekretarisnya. Siapa sekretarisnya, Bu? Sekretarisnya ya Pak Ghazali itu. Oh, gitu. Nah, Bu Susanti Ruslim. Kira-kira Malam, Suster. malam, Ibu. Kira-kira kalau kesehatan, apa ya, mungkin bagikan masker, misalnya kayak ke pasar gitu loh, yang nggak punya masker. Oke, Gitu. bagikan masker Ya. yang tidak itu sangat bagus. Bisa dilakukan oleh kaum muda juga, anak-anaknya di rumah. Membagikan masker katanya Bu Iya, Susanti. Suster. Bu Evi. Masih. Nah, Ibu Evi. Oh iya, Suster. Ibu dosen. Apa kira-kira Bu dosen? Iya. Kalau di kampus saya ya ikut terlibat aja, Suster, untuk mahasiswa-mahasiswa yang terpapar. Seperti itu. Jadi ya lingkungan terdekat saya, keseharian saya di sana, di kampus. Jadi begitu ada perlu bantuan apa, apa yang bisa saya bantu itu, Suster. Oke, tapi sebagai lingkungan yang Untuk lingkungan. setuju Pak Ghazali atau Bu Susanti? Oh iya, boleh yang Pak Wikarya, boleh. Saya setuju. Oke, terima kasih Bu Kristina. Nah, ini ditodong jadi kenal, saya jadi ingat nanti namanya. Bu Kristin. Suster, mungkin kalau saya apa ya, bagi vitamin juga boleh, Suster. Kepada nggak usah jauh-jauh, kepada yang membantu kita di rumah. Oh, ya betul. Ya, supaya kita kan juga mau sehat, pasti mereka juga mau sehat, Suster. Ya, betul. Oke, membantu Saya itu memberi. ya sudah saya lakukan itu Ya. juga selama masa pandemi. Oke, baik. Yang terakhir Bu Siska, karena yang 3 lagi tidak buka kamera, jadi mungkin tidak ada orangnya. Yang Bu Siska aja.
Nanti yang lainnya Bu Farida yang ini niat lingkungan kita. Nah, gitu, tinggal woro-woro. Ya, malam Suster. Malam, Bu. Kalau saya ya setuju dengan Pak Wikarya, mungkin mengumpulkan uang jadi secara lingkungan begitu untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Oh, tadi Bu Ayu. Ya, Bu Ayu akhirnya terlihat juga ibu yang cantik. Ini Saya Gimana, kaum Bu? muda. Saya kaum Oh, muda, oh, suster. kaum Jadi muda. Oke, nah ini orang muda siap jadi benar-benar relawan. jadi relawan ya. Oke, orang Iya, muda harus memang jadi kalau relawan. dibutuhkan untuk bantu vaksinasi atau bagi-bagi, ya itu tadi yang bagi masker itu siap lah Bu. Jadi Wah, relawan ya. ternyata baru relawan Iya, kali ini suster. di lingkungan Bu Ayu, Farida ada kaum mudanya Iya, tadi. Tante. nanti saya catat. Iya. Silakan suster, boleh. Oke, terima kasih. Sama-sama, Baik, Sus. Bapak Ibu, ternyata kalau di ini Todong. terpaksa nanti terbiasa ya. Iya, Pertama dipaksa, lalu terpaksa, lalu terbiasa ya. amin. Nggak apa-apa, ini dilakukan kan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Dengan melakukan itu, kita bisa melayani Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan juga, karena kehadiran Tuhan itu hadir di tengah orang-orang. Tapi memang betul yang dikatakan, kadang-kadang kita yang pertama sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah membantu memperhatikan orang sakit yang ada di sekitar kita. Jadi kayak pembantu kita, kadang-kadang kita membantu orang lain, tetapi misalnya pembantu, lalu supir, itu tidak diperhatikan. Nah, sebenarnya cara yang paling dekat ya itu. Tapi ini itu kan secara pribadi, tapi ini secara lingkungan, maksudnya satu niat untuk satu lingkungan itu yang memikirkan bersama-sama apa yang harus kita lakukan, aksi apa yang dilakukan oleh lingkungan. Nah, itu makanya butuh dibicarakan. Nah, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan niatnya, mengutarakan niatnya. Semoga lingkungan Stefanus benar-benar bisa menjalankan niat prapaskah dalam bidang kesehatan tadi. Entah itu yang di dua-duanya atau salah satu, nanti dengan Bu Farida bisa diputuskan bersama. Iya. Oke, Bapak Ibu yang Terima kasih. terkasih, sebagai peneguhan dari saya akan bacakan dari dokumen ajaran sosial gereja, ada dua hal yang diberikan kepada kita untuk menjadi inspirasi untuk kita. Yang pertama, dari kompendium ajaran sosial gereja itu nomor 160 sampai 208. Dikatakan ada prinsip yang dapat membantu kita menggerakkan roda peran gereja dalam bidang kesehatan. Yang pertama, prinsip martabat manusia. Lalu yang kedua, prinsip perawatan. Prinsip opsi preferensial bagi orang yang miskin, lemah, difabel, dan tak berdaya. Nah, prinsip-prinsip ini membantu mereka yang menjadi garda depan pelayanan kesehatan. Mereka yang senantiasa menjadi sukarelawan untuk menunjang pertumbuhan kesehatan dan juga seperti dalam kasus pandemi ini. Penyembuhan tatanan pribadi dan sosial. Semua prinsip ini mengungkapkan dengan cara yang berbeda tentang keutamaan iman, harapan, dan kasih. Lalu yang kedua, dari Paus Fransiskus yang mengeluarkan ensiklik Evangelium Vitae, itu pada nomor 89 dikatakan bahwa sebuah tanggung jawab unik tertumpu pada pundak para pelayan kesehatan. Siapa itu mereka? Itu dokter, apoteker, perawat, biarawan, itu frater, romo, biarawati, itu seperti suster, dan sukarelawan, mereka yang bekerja sebagai volunteer. Nah, dalam konteks dewasa ini, baik secara kultural maupun sosial, yang di dalamnya ilmu pengetahuan dan praktek kedokteran, beresiko kehilangan pandangan dari dimensi etika. Para pelayan kesehatan mendapatkan pencobaan yang kuat untuk menjadi manipulator kehidupan dan bahkan menjadi pelaku kematian.
Nah, jadi kita juga diberikan tanggung jawab untuk untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus. Jadi ini bukan hanya tugas para dokter, apoteker, perawat, tapi kita juga diberi tanggung jawab. Karena kita seperti yang saya katakan tadi adalah bagian dari gereja. Kita adalah gereja-gereja yang hidup, bangunan hidup. Nah, di pundak kita juga diberikan tanggung jawab untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah kita nyatakan kepada orang-orang sakit. Karena kita di tema ini berbicara tentang orang sakit. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan dengan doa umat spontan. Jadi, Bapak Ibu boleh kita sama-sama berdoa spontan, mendoakan siapapun, mendoakan apapun boleh. Mari kita hening sejenak. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami ingin mengungkapkan doa-doa kami, semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan dan keinginan kami ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang terkasih, yang terdorong hatinya untuk berdoa, silakan berdoa. Bagi umat lingkungan Stefanus 6 yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat kesehatan bagi mereka agar memperoleh pemulihan kesehatannya dan bisa beraktivitas kembali. Doa ini kami naikkan ke hadirat Bapa dengan perantaraan Bunda Maria di dalam nama Yesus Putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, setelah 2 tahun dunia dilanda pandemi dengan berbagai tantangannya, kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, agar pandemi segera berlalu dan kami, rakyat Indonesia, dapat hidup secara normal. Roda perekonomian berjalan lancar dan anak-anak dapat bersekolah secara normal kembali. Mohon berkati juga Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya, agar mereka diberi kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala godaan dan yang jahat. Dan bimbinglah mereka agar dapat benar-benar tulus memikirkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga tuntun kami rakyat Indonesia agar semakin tekun mengusahakan kerukunan, bertoleransi, saling menghormati, dan juga disiplin menjaga protokol kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh bangsa dan negara di dunia ini, khususnya negara-negara yang sedang mengalami konflik. Curahkanlah rahmat dan belas kasih-Mu agar mereka dapat menjaga hubungan persaudaraan, serta kerukunan dalam mewujudkan perdamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon penyertaan-Mu untuk kami umat-Mu di lingkungan Stefanus 6. Lindungilah kami dari segala sakit penyakit, kejahatan, perselisihan, dan perpecahan. Bantulah kami untuk saling memahami satu sama lain, saling membantu, serta hidup bersama secara damai. Berilah kami kesetiaan kasih untuk melayani-Mu lebih, biarlah hanya Engkau Bapa yang menjadi pelindung dalam persekutuan kami. Kami juga memohon, utuslah Roh Kudus-Mu bagi tiap-tiap keluarga di lingkungan kami, sehingga kami lebih yakin untuk menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan selalu bersyukur atas segala hal yang kami terima. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin pada hari ini
meninggal mendadak ataupun meninggal karena COVID. Kiranya Engkau yang memberikan tempat yang layak bagi mereka, mengampuni segala dosa-dosa mereka, memberikan pengampunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami, semoga Engkau mendengarkan dan kami akan satukan doa-doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh putra-Mu sendiri. Bapa kami Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Doa penutup. Allah sumber hidup dan pelayanan kami, Putra-Mu Yesus Kristus telah memberikan kepada kami teladan yang luar biasa dalam melayani sesama. Kuatkanlah kami dalam menghadapi segala tantangan hidup, khususnya di dalam masa pandemi ini. Dalam perjuangan kami menjadi peka terhadap sesama yang membutuhkan kesembuhan. Semoga setiap karya pelayanan ini semakin berkembang dan berbuah baik dan menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang Dan selama-lamanya. Dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang belum bisa hadir pada malam hari ini, mereka yang sakit, keluarga kita dimanapun mereka berada, dan juga istirahat malam kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kegiatan doa lingkungan kita telah selesai. Semoga kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang sakit. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Kita tutup dengan lagu penutup dulu. Berlandaskan Ekaristi.
Terima kasih Suster Lucy yang sudah memandu pada pertemuan kedua ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita akan bertemu kembali minggu depan pada tanggal 23 Maret hari Rabu pukul 20. Pertemuan yang akan datang nanti kita join dengan Stefanus 4. Gitu. Jadi enggak Stefanus 6 aja, tapi kita bergabung dengan Stefanus 4. Terima kasih kepada Bu Ratna yang sudah mewakili Pak Theo memberikan fasilitas Zoom pada kita. Juga terima kasih pada seksi liturgi yang sudah calling-calling, kontak-kontak para Bapak Ibu untuk hadir. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sebelum kita bubar atau kita ngobrol, saya bisa minta Ibu Dewi untuk mendokumentasikan kita semua pertemuan malam hari ini. Ya, silakan Bu Dewi. Baik. Ya, posisi nanti saya hitung 1, 2, 3 ya. Oke. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya masukkan dulu di ini. Mau berapa kali, Bu? 1 kali. Cukup 1 layar. Cukup 1 layar, Bu. Oh iya, cukup ya. Maksudnya gayanya 1 aja. Oke, 1 kali lagi ya. 1 kali lagi gaya bebas. Ya, gaya bebas. Dan tersenyum. Mbak Ayu agak ke kanan dikit ya. Baik. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Minggu depan jangan lupa ya. Harinya tetap hari Rabu. Iya. Iya, Bu. Semangat untuk mengikuti 2 lingkungan. Ya. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Suster. Terima kasih. Ngobrol, Oh silakan. ya, Christine. Silakan kamu ngobrol. Ngopi-ngopi, sembari ngopi-ngopi ya. Kalau ngopi sekarang nggak tidur, begadang. Oh, izin live. Ya. Saya izin live semuanya. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam Bu Pak Theo, Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu. Saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kasih Pak Wi. Terima kasih Bu Kasih Farida. Santi, Semuanya. Kesi, Ya, Poni. makasih, Bu. Kasih. Terima kasih Bu Rana. Pak, makasih. Bu Siska. Rina, Bu Siska, Terima kasih. Bu Poni, makasih. Ya. Terima kasih.